Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Febriani, NPM 2216021022 dari kelas Reg B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi-materi kewargaan yang sudah saya dan teman-teman jelaskan di dalam kelas, yaitu melalui presentasi kelompok. Yang pertama yaitu ada materi perubahan dan perkembangan hubungan negara dan warga negara di era digital. Nah, kebetulan kelompok saya kemarin dapat materi ini. Nah, apa sih era digital itu sendiri dan apa teknologi itu? Nah, era digital itu membawa perubahan signifikan dalam interaksi negara dan juga warga negaranya. Nah, sedangkan teknologi mengubah cara komunikasi, partisipasi politik, dan juga akses terhadap layanan publik. Akses terhadap layanan publik seperti yang ada transparansi pemerintah ya. Nah, pemerintah itu lebih terbuka melalui platform digital dan juga media sosial mempermudah warga untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka. Yang terakhir, e-government. Layanan publik lebih cepat dan lebih efisien nih, seperti contohnya eKTP, SIM online, dan juga layanan-layanan publik lainnya. Nah, selanjutnya ada tantangan. Nah, tantangan yang dimaksud itu di sini ada 3. Yang pertama dari keamanan data, hoax, dan disinformasi, dan juga digital divide. Nah, dari keamanan data itu sendiri, yang pasti adanya resiko ya kebocoran data pribadi. Dan yang kedua ada hoax dan disinformasi, seperti kayak hoax-hoax yang diberikan oleh entah orang-orang dari mana, dan kita tidak mengenal mereka dan kita percaya akan data-data itu tersendiri. Dan itu dapat mempengaruhi persepsi publik. Nah, yang terakhir ada digital divide. Tidak semua warga memiliki akses yang setara. Materi kedua yang selanjutnya yaitu politik kewargaan. Politik kewargaan itu sendiri adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, sedangkan fokusnya itu pada hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama yaitu partisipasi aktif, voting, demonstrasi, dan juga petisi online. Yang kedua ada kesadaran hak, seperti menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi seperti antar warga, pemerintah, dan juga sektor swasta. Selanjutnya, politik kewargaan itu mempunyai manfaat ya, teman-teman. Ada memperkuat demokrasi, menjamin keadilan sosial, dan juga meningkatkan kualitas kebijakan publik. Nah, materi yang ketiga yaitu aktivitas politik kelompok-kelompok non-politik. Apa sih pengertian dari materi tersebut? Kelompok non-politik atau yang disebut dengan organisasi atau komunitas yang tidak berafiliasi langsung dengan partai politik tetapi mereka berkontribusi pada isu-isu politik nih, contohnya LSM dan komunitas lingkungan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aktivitas. Yang pertama dari advokasi publik, seperti kampanye lingkungan dan juga hak asasi manusia. Yang kedua ada pemberdayaan komunitas, seperti pendidikan politik terhadap masyarakat-masyarakat. Yang terakhir ada protes sosial, yaitu demonstrasi damai. Nah, materi yang terakhir yaitu transformasi politik secara filosofis dan juga teoritis. Dari segi filosofis itu sendiri, makna kekuasaan dari otoritarian ke demokrasi. Prinsip keadilannya fokus pada kesejahteraan masyarakat bersama dan juga hak asasi manusianya itu menjadi pusat dalam politik modern. Nah, selain itu ada dalam sesi teoritis. Ada beberapa teori. Yang pertama teori klasik, yaitu dari Plato, Aristoteles, politik sebagai seni mencapai keadilan. Yang kedua teori modern dari John Locke dan juga Rousseau. Mereka bilang bahwa hak individu dan kontrak sosial. Dan yang terakhir ada teori kontemporer. Menurut Habermas, ruang publik dan diskursus. Selanjutnya ada arah transformasi. Yang pertama dari kekuasaan ke partisipasi. Yang kedua dari otoritarianisme ke demokrasi digital. Yang terakhir dari kebijakan tertutup ke transparansi.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.